Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang sifat kewirausahaan. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga bermanfaat pengetahuan kita ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita selalu selamat dan bahagia. Bagi yang muslim, membaca Al-Fatihah saja dalam hatinya masing-masing, dan non-muslim sesuai dengan agamanya. Silakan nanti di pause setelah berdoa dan kemudian dilanjut kembali setelah Anda menyelesaikan doanya. Berdoa dimulai. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya saya akan mereview ya, bahwa sebelumnya kita sudah belajar tentang wirausaha. Apa itu wirausaha? Wira di sini artinya adalah seorang pejuang ya, yang struggle, yang tidak mudah menyerah dalam membuat sebuah usaha. Ya, tentunya ini merupakan sifat yang baik ya, yang perlu kita miliki dalam wilayah yang lebih luas, tidak hanya dalam berwirausaha tapi dalam segala hal, segala bidang ya. Jiwa wira itu merupakan jiwa yang baik, dan penekanannya adalah pada pejuang, tidak mudah menyerah ya, dan berakhlak mulia ya. Nah, itu kira-kira ya wirausaha. Tentunya di sini sifat wirausaha ya akan membawahi atau akan memiliki keterkaitan dengan apa itu wirausaha sendiri ya, seorang wirausaha. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa sifat wirausaha yang perlu dimiliki ya untuk menjadi wirausahawan yang sesungguhnya, yang nantinya akan menjadi berhasil. Semoga kamu semua nanti menjadi wirausahawan yang berhasil ya. Pertama, dia harus memiliki kemampuan yang sistematis. Sistematis ini artinya adalah runtut, berunut ya, berpikir secara berurutan dengan tidak acak-acakan ya. Kemudian memiliki keberanian. Berani di sini artinya adalah berani untuk mengambil resiko, berani untuk melakukan perubahan, ya, berani untuk melangkah, berani untuk mengaplikasikan. Nah, ini di sini. Jadi tidak takut dengan harus percaya diri ya, harusnya dia tidak takut ya, tidak takut untuk mencoba, untuk mengeksplorasi. Gitu. Penekanan berani di sini adalah berani mengambil resiko ya, penekanannya. Kemudian selanjutnya dia memiliki kemampuan manajemen. Manajemen itu dalam bahasa yang lebih mudah yaitu adalah bagaimana melakukan atau mengendalikan atau memerankan peranannya sehingga sumber daya di sekelilingnya, baik itu bentuk fisik ya, sumber daya alamnya, maupun sumber daya bentuk non fisik manusianya, itu bisa melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi seorang wirausahawan memiliki kemampuan manajemen, mengelola sumber-sumber daya di sekelilingnya sehingga mampu menjalankan cita-cita yang ingin dicapai ya. Itu ya. Jadi titik berat dari manajemen adalah kemampuan untuk melakukan organizing ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi ya. Selanjutnya adalah orisinil. Orisinil di sini artinya adalah seorang wirausahawan itu tidak boleh melakukan kepalsuan. Dia harus asli. Misalnya ketika membuat sebuah produk ya, itu tidak menggunakan bahan-bahan yang jelek ya, yang mudah rusak atau yang kualitasnya menurun, atau menggunakan barang-barang palsu atau memalsukan ya, memanipulasi ya, tidak jujur dan lain sebagainya. Jadi orisinil ini maksudnya adalah seorang wirausahawan itu betul-betul memberikan produk-produk yang dihasilkan, baik itu untuk produk ataupun layanannya, itu dengan
benar, dengan jujur, dengan baik, yang terbaik, dengan kualitas yang tinggi, dan tidak berbohong atau tidak memanipulasi. Jadi maksud orisinil itu adalah seperti itu ya. Barang-barang yang digunakan adalah barang-barang yang betul-betul asli dan berkualitas. Sekali lagi, penekan orisinil ini adalah barang-barang atau produksi yang diberikan adalah bukan barang-barang yang abal-abal ya. Artinya di situ orisinil di sini. Yang kedua adalah visioner. Visioner di sini selanjutnya, maaf ya, bukan yang kedua ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelima. Yang kelima, visioner. Visioner ini artinya adalah seorang wirausahaan itu memiliki kemampuan untuk mengupdate ya, melakukan inovasi-inovasi ya dari produknya. Melakukan tambahan-tambahan fitur misalnya, atau perbaikan-perbaikan dari kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada produk sebelumnya, atau membuat versi-versi baru ya, seperti itu. Jadi itu maksud dari visioner ya. Artinya dia bisa mengupdate produknya, mengupdate ke depannya. Kamu perhatikan di situ di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, produk-produk yang mampu bertahan itulah produk-produk yang memiliki kemampuan inovasi. Ya, seperti IT, bidang IT, seperti makanan juga sama ya, ada inovasi-inovasi baru ya. Kamu perhatikan di brand-brand kue kah, roti, ataupun makanan-makanan cepat saji, ataupun makanan-makanan yang seperti apa, makanan-makanan di restoran-restoran yang sudah saya tidak sebutkan ya, itu ya, yang itu memiliki paket-paket ya, itu juga merupakan suatu inovasi-inovasi yang dilakukan sebagai bentuk dari penerapan visioner ya. Dari penjelasan Bapak itu nanti dan selanjutnya, Bapak harapkan kamu nanti bisa menjawab ini ya, bisa menjawab beberapa hal ya, sistematis dan manajemen. Silahkan sikat apa yang dimaksud dengan orisinil ya, tadi udah Bapak jelaskan. Kamu nanti harus mampu dan bisa menjawab pertanyaan ini di buku catatan ya. Nanti di akhir akan Bapak berikan tugas ya. Jadi dari sekarang Bapak harapkan kamu sudah mulai mendengarkan apa penjelasan dari saya, supaya dari Bapak ya, supaya kamu nanti bisa menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dan tentunya kamu boleh dan silakan ya untuk melakukan mengeksplorasi kembali materi-materi yang saya jelaskan di sini melalui berbagai sumber ya. Jadi yang Bapak jelaskan ini bukan sumber satu-satunya, silakan ya, kamu boleh mengeksplorasi lagi apa yang Bapak jelaskan materi kita ini ya. Baik, sekarang kita akan melakukan pendalaman ya untuk apa yang dimaksud dengan sistematis, manajemen ya. Jadi ini adalah merupakan kaitan ya, sistematis dan manajemen. Kalau ini kan keberanian yang kalau seorang wirausahawan sudah berpikir secara sistematis dan sudah kemampuan manajemennya tinggi, tentu dia akan memiliki keberanian ya, karena akan menekan resiko kegagalannya setelah seseorang itu telah melakukan sebuah kegiatan atau merencanakan suatu wirausaha dengan sistematis dan manajemen yang kuat. Tentunya dia akan memiliki keberanian karena sudah memperkecil ya resiko kegagalannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sistematis. Sistematis itu artinya adalah runtut atau terstruktur, teratur ya, terencana ya. Penekanan di sini adalah runtut, terstruktur ya. Lawan katanya itu semrawut, sporadis, nggak teratur, jadi tidak menentu, berubah-ubah ya. Itu kira-kira lawan katanya. Artinya sistematis itu tidak boleh semrawut, tidak sporadis, tidak teratur ya. Tidak boleh tidak teratur. Dia harus betul teratur. Dijalankan dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur ya. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan sistematis. Nah, dalam
berpikir atau melaksanakan segala sesuatu sistematis, nah perlu dimiliki ya pengetahuan ya. Di ini kita akan masuk bagaimana melaksanakan secara sistematis ya sebuah kegiatan. Secara umum sebuah kegiatan dalam hal ini adalah sistematis dalam menyusun atau membuat sebuah wirausaha ya. Nah, ini ada teorinya, ini adalah teori sistematis ya, langkah sistematis. Sebentar saya kecilkan dulu dikit ya. Oke, nah sistematis ini langkahnya saya singkat dengan POACE ya, POACE ya. Nah, ini sebetulnya dari sini ke sini ya. Nah, Bapak ulangi ya. Jadi dari sini ke sini planning, organizing, actuating dan controlling ini adalah merupakan fungsi manajemen. Jadi langkah sistematis tentunya memiliki hubungan ya dengan manajemen, di mana langkah sistematis itu ya secara teoritis sekali lagi ya dapat menggunakan fungsi manajemen. Ya. Bapak akan jelaskan ya bagaimana melakukan sebuah kegiatan atau rencana atau kegiatan berwirausaha secara sistematis dengan fungsi manajemen. Pertama-tama adalah yang paling penting adalah menentukan cita-cita tujuan. Ingin membuat usaha apa? Ingin memproduksi apa? Dan ini pun sudah kamu lakukan ya prakteknya. Karena pada pertemuan 1 dan kedua, ketiga, keempat, kelima kamu telah melakukan sebuah proses ya. Proses analisis menemukan apa produk yang ingin digunakan. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya, pada pertemuan pertama kita belajar tentang wirausaha itu apa. Pertemuan kedua kita belajar mengidentifikasi tentang bahan-bahan yang tersedia di dalam lingkungan kita. Ya, kita memiliki di sekeliling kita itu yang banyak apa, sumber daya potensi yang ada di sana. Kalau misalkan ada batok kelapa, berarti kita inventarisir ada batok kelapa. Misalnya ada kerang-kerang ya bagi yang di daerah pantai ya, karena di sini juga dekat dengan pantai ya, kerang-kerang ya yang unik-unik itu juga limbah kerang-kerang yang sudah ditinggalkan, tinggal cangkang-cangkangnya saja, itu mungkin bisa ya menjadi produk yang nanti bisa dihasilkan untuk berwirausaha, menjadi kerajinan misalnya. Di sekeliling kita juga ada banyak buah ketapang, buah sukun, atau yang lain-lainnya yang tersedia di lingkungan kita. Itu juga bisa menjadi, kita bisa inventarisir sebagai salah satu ya, materi atau bahan yang dapat kita gunakan dalam berwirausaha. Setelah itu kamu juga mulai berpikir atau mencari ide-ide dari bahan-bahan tersebut, apa produk yang bisa dilakukan. Baik ya anak-anak sekalian, ini adalah video 1 ya. Kita akan masuk nanti ke video 2 karena setiap video Bapak batasi hanya 15 menit. Ini sudah hampir 13 menit. Silakan nanti lanjutkan ke video yang kedua ya untuk melanjutkan materi ini. Ya, itu dulu ya untuk video 1 ini, silakan ikuti nanti video 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.